صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bangun dan membuka mata pada pagi yang berbahagia ini. Maka tiada pantas yang kita ucapkan melainkan kita memuji Allah atas nikmat kehidupan setiap paginya dengan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjang dan full kematiannya. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari yang mulia. Tepatnya kita telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, mana juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidak ada amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW melainkan amalan seorang hamba yang dilakukan di hari-hari ini ataupun di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ya. Bahkan salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dan tidak pula jihad di jalan Allah. Ya, tidak pula jihad di jalan Allah, kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali, ataupun dia syahid. Itu menunjukkan amalan-amalan yang kita lakukan di awal-awal ataupun di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini adalah lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbanyak melakukan amalan-amalan baik dengan berpuasa ataupun dengan memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, yang puncaknya nanti adalah di hari Arafah, yang mana juga kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunat Arafah yang keutamaannya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bagaimana dahsyatnya amalan puasa Arafah ini, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa kita sampai setahun yang akan datang. Ya. Padahal nggak ada jaminan kita akan masih hidup sampai tahun akan datang. Tentu ini adalah daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini semua bukan berarti ini sudah diampuni oleh Allah bisa buat perbuatan dosa, bukan, ya. Dan ini terkhusus kepada amalan-amalan atau dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dia taubatan nasuha. Jadi ini jemaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti pada puncaknya selain Arafah, puasa Arafah, nanti kita juga ada sembelihan korban, yang mana korban ini juga ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa itu udhiyah? Sembelihan korban itu apa ya? Lalu Rasulullah mengatakan sunnah Nabiikum Ibrahim, dia adalah sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu apa yang kami dapatkan dari korban tersebut? Jadi salah seorang sahabat ditanya kepada Rasulullah, ya, apa yang kami dapatkan dari udhiyah, sembelihan korban tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan setiap helai bulunya itu adalah satu kebaikan. Kira-kira Bapak Ibu pernah hitung bulu kambing atau bulu sapinya berapa? Banyak sekali, ya. Jelas satu helai bulunya itu satu
satu kebaikan. Apalagi kita lakukan di bulan haram, ya, dilipat gandakan pahala kita. Ya, satu kebaikan itu boleh jadi dilipat gandakan sampai 10. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus beramal saleh, terkhusus amalan-amalan yang hanya berada di bulan Zulhijjah. Tadi panitia sudah menyampaikan ini sudah kelompok 22, ya. Sudah 4 orang, tinggal 3 orang lagi. Jadi saya tanya sama apa namanya, ya, pengurus juga. Ini sudah banyak sekali di saat masjid-masjid yang lain enggak sebanyak ini sudah kelompok 22. Lalu bahwasanya tahun lalu di masjid ini sampai 28, ya. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus apa namanya fastabiqul khairat. Ketika kita punya kelebihan harta, maka kita berkorban, karena berkorban itu juga dikaitkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, tetapi yang sampai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar permasalahan pewarisan, ya. Ini kebetulan ada kasus kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kasus ini menarik untuk kita bahas. Ketika kasusnya meninggal seorang istri, ya, meninggalkan ahli warisnya ada suami, kemudian almarhumah istrinya ini masih hidup ibu kandungnya, ya. Mereka tidak memiliki keturunan, tapi almarhumah ini ada saudara laki-laki kandung, abangnya laki-laki, dan ada 2 orang saudara laki-laki yang seibu. Seibu itu maksudnya bagaimana? Sama mama beda. Ya, berarti mama daripada almarhumah itu, ya, menikah lagi setelah ayahnya meninggal, ya, mamanya menikah lagi, setelah menikah lagi ada anak. Nah, sehingga jemaah yang berkata Allah SWT, coba kita selesaikan, ya. Kalau kita lihat secara ahli warisnya tadi, almarhumah meninggal dunia, tadi meninggalkan ada suami, ya. Kemudian almarhumah masih hidup, ibu kandungnya masih hidup, ya. Tapi ayahnya sudah meninggal dunia, ya. Mereka tidak punya keturunan, dan almarhumah ini punya saudara laki-laki kandung, ada abang. Kemudian dia punya saudara laki-laki seibu, ada 2 orang. Nah, kira-kira dari kasus ini almarhum nggak ada keturunan, almarhum nggak ada keturunan. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Yang pertama suami, kemudian ibu, ya, mama masih hidup. Nah, kemudian siapa lagi? Ada lagi? Saudara kandung, saudara laki-laki yang sibuk, nggak dapat karena terhalang dengan saudara laki-laki, ya. Baik. Oke, baik. Sebenarnya jemaah yang dimuliakan Allah SWT dalam kasus ini, semua ahli waris ini dapat, ya. Jadi bukan hanya sekandung saja dapat, yang seibu juga, saudara seibu juga dapat. Baik. Yang pertama kita lihat suami, berapa dapat bagiannya? 1/2. Kenapa suami dapat bagian setengah, 50% daripada harta almarhum hasilnya? Karena almarhum ini nggak ada
keturunan. Dalilnya dari mana? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum ismu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia dapat bagian setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum istrinya jika almarhum istrinya ini tidak memiliki keturunan. Kemudian ibu, berapa bagian ibu? Mak kandung daripada almarhumah. Kalau 1/8 itu bagian istri. Kalau suami meninggal dunia, kalau ada anak, 1/3 atau 1/6? Karena bagian itu hanya 2 saja. 1/3 atau 1/6? Kenapa 1/6? Ya, ibu dapat bagian 1/6 ketika almarhumah ini memiliki saudaranya lebih dari 1 orang. Dan juga tidak ada keturunan, karena yang mengalami bagian ibu kandung daripada almarhum yang pertama kalau ada keturunan daripada almarhumah dan ada 2 orang dari pihak saudara. Jadi di sini karena ada 3 orang saudara kandung, sudah lebih dari 1, maka ibu dapat bagian 1/6. Dari mana kita tahu ibu dapat bagian 1/6? Juga dalilnya ada dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat ke-11 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sulus. Jadi ketika almarhum punya ikhwah, maknanya ikhwahnya saudara lebih dari 1, fali ummihi as-sudus, maka untuk ibu kandung daripada almarhum itu dapat bagian 1/6. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasus ini kalau ada saudara laki-laki kandung, ya, yang mana saudara laki-laki kandung ini kan dia dapat asabah, jangan tersisa. Tapi perlu kita garis bawahi, 2 saudara laki-laki si ibu ini, dia juga termasuk ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Ya, berapa bagian? Bagian mereka dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Jadi setelah Allah menyebutkan bagian saudara, bagian suami dan istri, nah kemudian disebutkan di bawahnya, ya, tentang bagian saudara dan saudari seibu. Ya. Jadi menarik di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkenaan dengan saudara dan saudari kandung itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa 176, ya, akhir daripada surat An-Nisa tentang permasalahan kalalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian untuk saudara dan saudari seibu, ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus." Jadi ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan kalalah. Mana kalalah di sini? Maknanya ketika dia tidak ada lagi orang tua dan tidak ada keturunan. Maknanya tidak ada orang tua di sini, maknanya orang tua yang laki-laki, ayah. Walahu akhun aw ukhtun, tapi dia punya saudara laki ataupun saudari perempuan. Makna di sini saudara laki-laki dan saudari perempuan adalah yang seibu. Maka setiap mereka ataupun kalau ada satu di antara mereka dapat bagian 1/6. Wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi ats-tsulus. Jadi ketika mereka ada syuraka lebih dari satu, ya. Maka sebenarnya wa in kanu aktsara min dzalika. Jadi ketika mereka jumlah saudara dan saudari seibu ini baik laki atau perempuan ini lebih dari 1 orang, fahum syuraka fi sulus, maka mereka berserikat di bagian 1/3.
Jadi di sini ini juga dia dapat bagian sebesar 1/3. Lalu kalau kita mau hitung suami kemudian ibu, ada saudara kandung, saudara laki-laki kandung, kemudian 2 saudara laki-laki yang seibu. Berarti ini 1/2, 1/6. Ini asobah, ya. Ini 1/3. Nah, dalam pembagian warisan tetap diutamakan ahli waris yang dapat bagian pokok, ataupun ahli waris yang dapat bagian tertentu ataupun dikenal dengan ashabul furud. Nah, berapa bagiannya? Ataupun pembagiannya 2, 6, 3, 6 sebagai penyebut ataupun asal masalah. 6 bagi 2 bagi setengah, ya. 3 bagian untuk suami. 6 bagi 6, ya, 1 bagian untuk 6 bagi 3, 2 bagian. Nah, kira-kira ada sisa? Gak ada sisa. Nah, maka bagaimana? Ya. Dalam perhitungan secara hak, 2 saudara laki-laki itu lebih berhak, sedangkan saudara laki-laki kandung dia berhak juga, tapi yang namanya hukum asobah itu ada 3. Asobah itu dia mengambil, yang pertama mengambil semua harta kalau dia sendiri. Contoh seorang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki tunggal, maka anak laki-laki tunggal ini dia menghabiskan semua harta. Hukum asobah yang kedua, dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Dia ambil sisa. Nah, hukum asobah yang ketiga, dia nggak dapat apa-apa karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Nah, jadi kira-kira dalam kasus ini bagaimana? Ini 2 saudara laki-laki yang 2 saudara seibu dapat, masa saudara kandung nggak dapat? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ya. Maka dalam hal ini timbul perselisihan di antara para ulama. Ya. Ada sebagian mazhab mengatakan masalah ini disebut dengan masalah kasus musyarakat. Ya. Maknanya bagian 2 untuk saudara laki-laki seibu ini juga harus diberikan kepada saudara kandung. Nanti kalau misalkan ada nilai harta katakanlah 600 juta, ya udah kan. Berarti nilai 1 bagian 100. Berarti suami dapat 300, ibu dapat 100. Nah, 2 saudara laki-laki seibu kan dapat bagian 2, yang pun 200. 200 ini dibagi 3, ya, kasih juga untuk saudara laki-laki, ya, sehingga mereka berserikat dalam masalah masyarakat, ya. Jadi ini pendapat yang kuat dalam permasalahan kasus tersebut. Nah, tentu perlu kita garis bawahi, saudara laki-laki kandung ini dia nggak bisa menghalangi saudara yang seibu, ya. Karena kenapa? Saudara seibu ini dia dapat bagian pokok yang bagiannya Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kecuali kalau saudara laki-laki yang sebapak, ada kandung yang dan ada yang sebapak, maka yang kandung itu menghalangi yang sebapak. Tapi kalau yang seibu nggak bisa, karena bagian mereka telah Allah tetapkan dalam Quran surat An-Nisa tadi ayat ke-12 setelah Allah menyebutkan porsi untuk suami dan istri. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin terkadang kalau kita lihat sekilas ini yang berhak, yang kandung, ya, yang seibu ke depan, kan? Padahal dalam perhitungannya yang seibu itu dapat, yang sekandung juga dapat secara musyarakah. Ya. Jadi ini kasus-kasus seperti ini memang penting kita pahami. Karena apa?
Jangan kita putuskan semua perkara itu karena hawa nafsu kita atau karena ketidaktahuan informasi ataupun referensi. Ya. Oke, secara kasat mata tadi kita mengatakan yang berhak wali, berkandung, yang seribu nggak dapat, padahal yang seribu juga dia dapat dalam kasus ini karena bagian mereka juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke 12 tadi. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Ya, lagi. Tadi dalam penjelasan Ustaz tadi ada saudara laki yang apa saudara laki saya si ibu. Ya, sekarang mulai saya satu ayat satu lagi. Yang kemudian ibunya kawin lagi, kemudian punya adiknya dua lagi, artinya seibu. Ya, ya. Dalam pembagian harta warisan itu pemahaman kami seharusnya ini yang diceritakan yang saya sih, kemudian yang sisanya baru seibu. Ya, itu dia yang kita jelaskan. Bang, pemahaman kita kayak gitu, ya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan An-Nisa ayat ke-12 tadi bahwasanya ketika almarhum meninggalkan kalalah, ya. Kalalah ini makna kalalah dalam surat An-Nisa ayat ke-12 itu adalah saudara dan saudari seibu. Kalau dia hanya satu orang, dia dapat bagian 1/6. Kalau dia lebih dari satu, dia dapat bagian 2/3. Nah, kemudian dalam permasalahan hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, ya, maka yang kuat hubungannya dengan almarhum secara kekerabatan dia akan menghalangi yang jauh. Jadi tadi kedudukan saudara laki-laki ini sebagai asobah. Sedangkan kedudukan dua saudara yang seibu ini sebagai ashabul furud, dia dapat bagian pokok. Karena bagian mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ini jadi pembahasan ya, dalam kitab-kitab fikih mawaris ini termasuk khilafiyah. Sehingga ada pendapat yang mengatakan dalam kasus ini musyarakah antara saudara kandung dengan saudara yang seibu ini saling mereka berkongsi. Ya, dari bagian yang mendapatkan oleh dua saudara yang di sini. Jadi ini diberikan juga dari dua porsi bagian untuk saudara dan saudari ibu dibagi 3 yang ditambah dengan saudara kandung. Ya. Ada pendapat yang ekstrem, ya kan? Oh memang ada apa? Karena hukum asobah itu dia dapat sisa. Jadi mau jangan sisa apa ya? Oke, ya. Sama seperti kasus seperti ini, Pak. Almarhum meninggalkan istri, ada satu anak perempuan, kemudian saudari perempuan kandung, saudari perempuan ya, kakak tadi atau adik perempuan. Almarhum sudah meninggal ayah tapi masih hidup paman, ya, paman, ya, adik ayah ataupun abang ayah daripada almarhum ataupun ya ini boleh. Ya. Tapi bukan teman ya. Ya. Bidol nggak salah. Ya. Jadi, oke, dalam kasus ini ada istri, ada anak perempuan, ada istri perempuan, ada paman. Kira-kira mana yang berhak, mana yang tidak berhak? Istri berhak, ya. Karena sebab mendapatkan warisan adanya hubungan perkawinan dan diputuskan karena kematian, bukan karena perceraian. Kemudian anak perempuan juga berhak, ya. Nah, kemudian saudari perempuan kandung dengan paman, mana yang berhak? Paman ya. Oke, baik. Yang pertama kita tentukan istri dapat bagian berapa? 1/8. Karena berapa? Almarhum.
almarhum suaminya ada keturunan, ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 15. Kemudian anak perempuan, karena satu orang tunggal dia dapat bagian sedekah, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 11, wa in kanat wahidatan falaha nisfu, ya. Nah, kemudian dalam kasus ini, saudari perempuan kandung dan paman, mana yang lebih berhak? Ya, mungkin kita menganggap aman, ya. Karena kenapa? Yang wali, yang agam, ya. Sedangkan saudari perempuan kandung tidak berhak. Padahal dalam kasus ini, saudari perempuan kandung lebih berhak apa? Dia dapat nasabah. Jika pertanyaan, Ustaz, kok bisa ada perempuan yang dapat nasabah? Ada, ya. Perempuan dapat nasabah ini dikenal dengan istilah nasabah ma'al ghairi. Nasabah ma'al ghairi. Ya, nasabah ma'al ghairi. Jadi nasabah ma'al ghairi ini berlaku kapan? Ketika almarhum meninggal dunia ini memiliki keturunan perempuan, ataupun dia memiliki saudari perempuan kandung bersama dengan keturunan perempuan saja. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan, jadikanlah saudari perempuan kandung ketika berjumpa dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Nah, ketika posisi saudari perempuan kandung ini asabah ma'al ghairi, kekuatan menghalangnya sama seperti saudara laki-laki kandung. Maka dia akan menghalang apa-apa dihalang oleh saudara laki-laki kandung, termasuk paman. Paman ini terhalang dengan saudari perempuan kandung yang posisi dia adalah asabah ma'al ghairi. Nah, kadang-kadang karena kita mungkin kurang referensi dan sebagainya, mungkin kita hanya mengatakan punya dia tak boleh, yang kadang-kadang yang mengingat adalah perempuan. Nah, ini makanya sampai-sampai para ulama ilmu faraid itu menjelaskan bahwasanya pentingnya kita mempelajari bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan ini. Jangan sampai kita nanti akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun kita mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pentingnya kita mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana kedudukan ahli sebuah permasalahan. Yang lagi, yang pertama tadi yang suami dapat setengah saja. Ya. Itu seadanya si istri sebelum dia nikah dulu ada harta bawaan saja. Ya. Itu satu saja. Itu masuk dibagi setengah juga sama suami. Satu lagi dalam perjalanan. Si istri itu dapat harta warisan, misalnya dapat toko, dapat mobil. Jadi begitu meninggal istrinya, apa yang harta warisan itu termasuk yang dibagi setengah saja. Dibagi. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu berikan Allah SWT. Ketika seseorang meninggal dunia, harus kita tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Itu pertama. Yang kedua apa? Kita inventarisir harta peninggalan yang betul-betul dimiliki oleh almarhum. Ya. Nah, harta itu ada dua macam. Ada harta bawaan, ada harta bersama. Harta bersama itu apa? Harta yang didapatkan setelah perkawinan antara mereka berdua. Setelah dihitung-hitung, misalkan ada aset harta bersama 300 juta, nanti setengah menjadi hak milik suami, setengah lagi menjadi hak milik istri. Oke, 150 juta ya, jadi 300 ya. 150. Oke. Kemudian kita inventarisir lagi harta bawaan almarhum. Apa itu pengertian harta bawaan? Harta yang didapat sebelum perkawinan. Jadi sebelum menikah ini sudah ada harta, ya. Ataupun yang didapat daripada warisan. Oke, dari ayahnya sudah meninggal dunia.
dia dulu pernah dapat warisan dari ayahnya. Ya. Setelah dihitung-hitung nilai warisan yang didapatkan dari ayahnya dan juga yang didapatkan sebelum menikah ada nilai katakanlah 400, 450. Ya. Ini harta bawaan. Ini bersama. Nah, berarti total harta peninggalan almarhum berapa? 600. 600. Berarti 600 ini yang akan dibagi semua. Bukan berarti itu harta bawaan warisan orang tuanya, ini nggak ada hak suami. Padahal harta itu sudah dipilih. Almarhumah kan sudah membeli hak ini. Warisan dari orang tuanya, dia dapat hak, mungkin abang-abangnya juga dapat hak, yang lain juga dapat hak. Ya. Itu kan harta itu sudah jadi milik dia secara sempurna. Nah, jadi dari 600 juta ini kan harta yang betul-betul dimiliki oleh almarhumah secara sempurna. Ini ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan, termasuk hak piutang, kemudian wasiat. Kalau almarhum ada pernah berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, kalau kasih buat mesin 50 juta, nah ini kita kurangin utang, kurangin wasiat, baru sisanya dibagi untuk ahli waris. Di sana suami dapat bagian setengah. Ya, misalkan setelah dihitung dikurangi wasiat dan juga utang, tinggal 500 saja. Ya, tinggal 500. Berarti suami dapat setengah dari 500, 250. Ibu dapat 1/6 dari 500. Ya. Kemudian sisanya baru untuk dibagi untuk saudara dan saudari, ataupun dua saudara si ibu dan saudara kandung. Ya. Seperti itu. Berarti suami memberikan apa Ustaz? Yang pertama itu adalah harta sahabat, termasuk yang didapatkan oleh suami. Kan sekarang suami kerja, istri ibu rumah tangga. Jadi penghasilan yang didapat setelah perkawinan itu dianggap sebagai harta bersama. Nah itu juga dipotong, dibagi dua. Sama kayak terjadinya perceraian. Kalau terjadi perceraian, kan itu juga ada pembagian harta bersama. Ini dalam masalah warisan sama juga. Dipilah dulu harta bersama yang mana, ya. Sisanya baru difaraikan. Jadi suami dapat 2 kali, bukan 2 kali juga sebenarnya. Ya, yang pertama itu adalah memang harta bersama. Ya. Di situ juga ada harta suami. Kan sebenarnya suami yang kerja. Ya. Nah, karena definisi harta bersama itu ya, dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, harta yang didapatkan setelah perkawinan, baik penghasilan suami ataupun penghasilan istri ataupun penghasilan kedua-duanya. Itu dua-dua kerja, itu dia sebagai harta bersama juga. Baik, saya kira dari ibu mungkin ada yang bertanya. Ya, kalau mungkin tidak ada yang bertanya, ada dari ya. Artinya kita kesempatan keluarga dalam sama saja. Ini bagaimana? Kita kan punya kesempatan keluarga, bagi samanya. Yang cewek kita bagi sama, yang cowok kita bagi sama. Boleh. Pembagian secara kekeluargaan itu juga bagian dari syariat. Tasawuf, Islam, dalam bab perdamaian ataupun saling ridha satu dan lain. Tapi ini sekali lagi harus diikat dengan kitab putih. Bagian kitab putih, semacam buat berita acara tulis. Oh, pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian telah diadakan pembagian harta warisan dari almarhum bulan bin bulan dengan ahli waris, sebutkan nama ahli waris. Adapun poin yang disepakati dalam permasalahan ini berapa? 1 apa? 2 apa? 3
dia apa yang telah disepakati. Lalu tanda tangan semua ahli waris. Ya. Kan ada hadisnya. Ya. Nama hadis. Nggak mau apa. Jadi sebenarnya ini mungkin pernah saya sampaikan juga, ini juga pernah saya tanya kepada almarhum Profesor Dr. Hussein Ibrahim di MPU, ya, Allah yarhamhu dan Allah memuaskan beliau. Beliau mengatakan begini, pembagian secara musyawarah mufakat itu bagian dari syariat. Bab tasalul, saling berdamai, antara tim saling ridha satu yang lain. Lalu beliau mengatakan, kapan dipakai hukum faraid? Yang warga umum benar atau hukum itu boleh. Tapi ketika mereka antara tim saling bertanya, yang laki-laki sudah tahu bagiannya dua bagi satu, lalu dia bilang sama dia, adik, nyawa abang ada tuh bagian depan dua bagi satu tadi. Tapi nyawa garu-garu dia tak bagi rata. Jadi boleh seperti itu. Tapi sekali lagi, ini kan harus pakai hitam putih. Kadang-kadang orang seperti ini udah bilang seperti tadi bagi data, nanti beberapa tahun kemudian karena komisi dan lain sebagainya dia bilang coba yang kamu itu lah, kita bagi dua bagi satu. Jadi harus kita buat juga, ya. Kita tersebut menjadi pegangan bagi semua ahli waris. Oh Ustaz kan ada saksi, ya saksi barangkali nanti ada yang meninggal dunia. Tapi kalau kita buat hitam tersebut dan tangan semua ahli waris itu jadi pegangan semua ahli waris. Maksudnya oh ini sudah diadakan pembagian secara musyawarah mufakat. Boleh? Silakan. Kasusnya gini, Ya. ada suami istri, kemudian yang suami meninggal, anak tak ada. Dia sebenarnya ada abang, ada adik laki-laki, ada abang, kemudian ada adik perempuan. Ya. Tetapi ini sudah meninggal. Yang ada sekarang adalah anak dari abangnya. Anak dari apa? Berarti ponaan yang meninggal. Ya. Apakah ponaannya ini dapat warisan? Dapat. Jadi kalau misalkan duluan meninggal saudara kandung, ya. Jadi misalkan saudara kandung meninggal tahun 2022, kemudian meninggal almarhum 2024, misal. Nah, ketika meninggal almarhum 2024, yang ada itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kan anak gumun, ya. Maka ini dia bisa dapat dengan catatan tidak ada yang menghalangnya. Siapa yang menghalang si keponakan tadi? Yang pertama ayahnya, kan? Nina seara agama lainnya terhalang, ya. Kemudian ayah kandung daripada almarhum itu menghalang ponakan. Begitu juga anak laki-laki itu menghalang ponakan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu menghalang juga. Kemudian juga kakek itu juga menghalang keponakan. Ya. Jadi selama orang tadi nggak ada dan nggak ada ahli waris yang lain, maka dia juga dapat. Baik Bapak Ibu yang berkati Allah SWT, mungkin karena waktu yang terbatas, ya, kita badai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.